Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan taufik hidayah serta karunia yang begitu besar hingga kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai ibadah. Insya Allah apa yang kita lakukan amal baik diganjar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lantunan selawat nantiasa setiap hari kita baca tercurah pula pada keluarganya, sahabat serta pengikutnya sampai yaumil kiamat. Terkhusus buat kita semua sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Baitus Sholihah Official, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab Thaharah, yaitu kitab Kifayatul Akhyar yang mana dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad Hasni Adamshi Asy-Syafi'i. Kitab ini membahas tentang pokok-pokok ibadah, pokok-pokok yang menyempurnakan ibadah kita, terutama yang mengenai dengan fikih. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang kitab Thaharah pada bab pertama dalam kitab Kifayatul Akhyar. Marilah sama-sama kita mulai dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan bahasan pada kali ini dapat bermanfaat serta bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairul hadi huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wa bisanadil mutasil sahih mu'alif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharah. Kitab ini menerangkan tentang kitab bersuci, baik bersuci secara al-lughah, bersuci secara istilah, baik bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Kitab Thaharah, hadza kitab Thaharah. Bermula ini kitab menerangkan tentang kitab Thaharah atau kitab tentang keutamaan bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahul lati yajuzu biha at-tahiru sab'umiyah. Al-miyahul lati bermula air yang boleh dipakai, allati yajuzu yang boleh dipakai atau digunakan biha akannya air at-tahiru untuk bersuci itu sab'umiyahin, itu ada 7 macam air. Jadi dalam kitab ini yang pertama menerangkan tentang
7 macam air yang boleh dipakai bersuci oleh kita semua untuk bersihkan hadas daripada hadas kecil baik pun hadas besar. Dari sab'umiyah, dari 7 macam air ini, yang pertama ma'us samai wa ma'ul bihri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Yang pertama dari 7 macam air ini, pertama ma'us sama, yaitu air langit. Yang kedua wa ma'ul bahri, yaitu air laut. Yang ketiga wa ma'un nahri, yaitu air sungai. Yang keempat wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Yang kelima wa ma'ul aini, mata air. Wa ma'us salji, yang keenam air salju. Wa ma'ul baradi, yaitu air embun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit dalam bab ini mengenai bab air yang boleh digunakan kita untuk bersuci, baik bersuci dari hadas kecil maupun bersuci dari hadas besar. Yang pertama dari 7 macam air ini, ma'us sama, yaitu air yang turun dari langit atau yang sering kita sebut yaitu air hujan. Air hujan ini boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan untuk berwudu, dan boleh juga digunakan untuk berhadas besar atau mandi wajib. Dalam kaidah usulnya, bahwasannya air langit ini adalah usul kimia. Allah Ta'ala wa inazzala alaikum minas sama'i ma'an yutahhirakum bih wa inazzala alaikum, dan telah diturunkan atas kamu semua daripada apa-apa yang ada di langit, ma'an berupa air, liyutahhirakum, untuk bersuci bagi kamu sekali. Jadi air yang turun dari langit ataupun yang kita sebut dengan air hujan ini boleh dipakai untuk kita bersuci. Para pemirsa Baitus Solihah Official, jadi kita tampung itu air hujan dalam sebuah wadah besar. Itu boleh kita gunakan untuk mandi, boleh kita untuk berwudu, membersihkan hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua wa ma'ul bahri, air yang ada di laut. Begitu berlimpahnya air yang ada di laut, boleh kita gunakan air laut karena airnya begitu berlimpah, airnya begitu banyak. Boleh kita gunakan untuk mandi, boleh kita gunakan untuk berwudu, boleh kita gunakan untuk membersihkan hadas besar. Wa ma'un nahri, air sungai. Air sungai itu kalau kita lihat, air sungai itu air yang sangat deras, air yang sangat banyak mengalir dari ujung ke hulu. Itu boleh kita gunakan. Yang keempat wa ma'un bi'ri, itu air sumur, air yang ada di dalam tanah yang biasa kita gunakan setiap hari, itu boleh kita gunakan. Karena air merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak habis. Oleh karena itu kita patut syukuri, kita patut menjaga sehingga kita bisa memaksimalkan apa-apa yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa air. Dalam Al-Quran, wa inazzala alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum. Jadi apa-apa yang Allah turunkan dari langit itu bisa kita manfaatkan berupa air, bisa kita minum, bisa kita pakai untuk mandi, bisa kita untuk pakai untuk bersuci. Subhanallah, sudah sepantasnya kita untuk bersyukuri apa-apa yang Allah berikan. Para pemirsa Baitus Solihah Official, kita lanjutkan wa ma'ul aini, dan mata air. Biasanya mata air ini ditemukan jika dalam perjalanan
kita di hutan, baik di sawah, di perairan-perairan itu terdapat mata air. Nah, itu boleh kita gunakan untuk bersuci. Selanjutnya ma'u salji, yaitu air salju, yaitu air es, air yang ada di bagian-bagian negara-negara tertentu yang iklimnya bisa pada saat ini musim hujan, bisa musim panas, begitu pula musim salju. Itu boleh digunakan, terutama air saljunya kita cairkan terlebih dahulu di dalam satu wadah. Itu boleh untuk dipakai bersuci. Selanjutnya wabaul barodi, yaitu air embun. Air embun ini bisa kita dapatkan setiap pagi, di mana kita kalau pagi itu melihat yang namanya rumput-rumput itu banyak air embun, itu boleh kita gunakan. Jadi para permisa Baitul Sholeh official, dalam kitab Kifayatul Ahyar ini paling tidak pembukaan ini yaitu kita harus melaksanakan dari apa-apa perintah Allah, yaitu dalam kitab Taharah, dalam kitab bersuci. Semuanya Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Para pemirsa Baitul Sholeh official, dengan adanya 7 macam air ini, maka kita boleh gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dilanjutkan, kita bertanya, qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka tadawwa'un in bi'ri bid'atin wa fiha ma yunajjin nasu wal haidu wal junub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kita boleh berwudu menggunakan min bi'ri daripada air sumur, wa bid'atin fiha ma yunji nas wal haid wal junub, dan boleh kita juga gunakan untuk bersuci baik daripada ada membersihkan haid dan juga mandi junub. Itu air itu adalah air al-ma'u tahurun, itu air yang suci, la yunajisu alaih, tidak ada najis pada air-air tersebut. Jadi para permisa Baitul Sholeh official, bahwasannya apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita, marilah kita bisa manfaatkan, terutama dalam air ini yang bisa kita pakai bersuci. Maka insya Allah apa-apa yang ada di dalam anggota tubuh kita menjadi bersih, sehingga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah Allah ciptakan segala manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersuci, membersihkan diri kita sebelum kita melaksanakan sholat, terlebih kita melaksanakan wudhu dari apa-apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mungkin ini saja pembahasan singkat tentang bab Thaharah dalam kitab Kifayatul Ahyar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, untuk menjadi pengingat buat kita semua bahwasannya Allah memberikan keberkahan berupa air, dan air dibagi menjadi 7 sehingga kita dapat pergunakan untuk bersuci baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi